Ya itu terlalu gampang udah. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma atba'a sababa hatta idza balagha matli'a asy-syamsi وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. Lalu dia menempuh jalan yang lain lagi, menyusuri rute lain lagi yang ditentukan Allah, dan Zulkarnain mengikuti hingga dia sampai di antara dua gunung. Dia perhatikan di balik dua gunung itu ada satu kaum yang kalau diajak berkomunikasi, hampir saja mereka tidak bisa mengerti ucapan. Pelajaran pertama, ayah bunda, seberat apapun, sebesar apapun masalah kita, problem yang dihadapi, kalau pakai kekuatan diri sendiri, maka pasti membuat khawatir. Jiper, kata orang Betawi, nyalinya ciut, apalagi kalau kalau apa namanya udah ngerasa makin uzur, makin tua, penghasilan makin kecil, makin bingung. Tapi Uspo mau kasih tahu kepada ayah bunda bahwa semua masalah, semua problematika hidup tuh nggak ada yang besar, semuanya kecil. Kalau ngadepinnya bareng sama Allah yang maha besar. Jadi pelajaran pertama, hadepinnya bareng Allah. Jalannya jalan bareng Allah. Jadi bawa aja, ajak terus Allahnya. Jadi proyek-proyek besar semuanya jadi gampang, jadi kecil. Jangan ngajak makhluk, kita berharap sama makhluk, nanti ngerasa udah pede, ditinggal sama makhluk. Ini bikin proyek kereta, gampang, ada Cina, Cinanya kagak ada, jadi utang, puyang tuh. Jadi ayah bunda jangan berharap sama makhluk, hatta sama pasangan sendiri. Jadi meskipun sudah segitu akrabnya, segitu dekatnya, niat aja melayani suami, melayani istri itu karena Allah. Jangan cuma karena melayani. Bunda misalnya udah masak, bahagia dari siang, nanti suami pulang, kita masakannya enak, udah cakep, udah dandan, udah mandi, udah nyajiin makanan, suami mukanya pulang nggak bahagia, kayak lagi ada masalah. Dikasih makan, kita tungguin sambil senyum-senyum. Mungkin dia bakal muji. Rupanya dia malah marah-marah. Tuh. Kalau niatnya karena nyari ridhonya manusia suka begitu, ntar di permainan setan. Demikian juga para ayah bahagia pulang kerja, bawain duit, satu koper buat istri, buat anak, tapi udah bahagia, nenteng, istrinya kagak ada di rumah. Kemana? Lagi main ke mall. Anaknya di mana? Anaknya lagi night club. Aduh, banyak kayak begitu. Ayo, bunda. Istrinya kagak ada di rumah, anak-anaknya kagak ada. Ntar begitu terima telepon,
anaknya lagi direhabilitasi, ya pokoknya udah dah berharapnya sama Allah aja. Kalaupun sama manusia-manusia terdekat tuh, jangan lupa hadirkan Allahnya lagi lagi apa namanya ngurus anak, ngasuh cucu, itu doa yang banyak. Rabbi alni muqimah sholat wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Hadirkan Allahnya sambil elus-elus anaknya atau cucunya. Pokoknya Allahnya harus ada. Jadi masalah-masalah yang gedenya apa urusannya sama Zulkarnain nih? Terus Bob, sama Zulkarnain itu Zulkarnain dia proyeknya dikasih sama Allah yang gede-gede dari barat sampai timurnya bumi, bahkan nih sampai ketemu gunung yang gede banget dua, di baliknya nanti akan ada kaum yang diajak ngomong juga susah, terus suruh ngadepin Ya'juj wa Ma'juj. Waduh, ayah bunda jangan ngadepin Ya'juj wa Ma'juj, ngadepin genderuwo aja pada takut nih kebanyakan manusia. Pocong yang seumur umur kagak pernah ada lompat-lompatan kita lihat berkeliaran itu di film-film horor kan banyak banget tuh. Padahal kita sering nguburin nih mayit itu. Nggak pernah tuh seumur hidup saya tuh ngeliat tuh pocong jalan-jalan di komplek, nggak pernah tuh lompat-lompatan. Tapi yang segitunya aja jadi mistik, orang banyak takut tuh. Apalagi kalau pada sadar tuh, ya Allah, itu tadi tali pocongnya belum dibuka. Itu jadi pikiran sekampung tuh. Jadi habis nguburin tali pocong belum dibuka. Aja bayangin. Jadi boro-boro ketemu Ya'juj wa Ma'juj yang dahsyat banget. Nanti ayah bunda PR kedua setelah nyari 10 hari kiamat, tanda hari kiamat, cari deh kisah khusus Ya'juj wa Ma'juj, cari siapa itu mereka. Di YouTube banyak, di TikTok banyak, di internet, di googling juga banyak. Betapa dahsyatnya mereka. Tapi lihat, ajaran pertama, kalau bawa Allah, semua mau yang dahsyat, enteng. Ya, kalau bawa Allah, semua yang dahsyat-dahsyat jadi enteng. Energinya ntar kita malah nggak ngerti. Dari mana tuh pertolongan Allah pada datang. Dan pegangan buat buat ayah bunda, ini juga pegangan buat Usbok. Ini ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Cari itu ayat 1000 dinar. Siapa yang bertakwa pada Allah, yaj'al lahu makhraja, pasti dikasih jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua masalahnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak pernah diduga. Rezekinya ngalir dari mana-mana. Nah, ciri orang yang bertakwa itu begitu ya, Bunda. Rezekinya dari mana-mana. Kalau rezekinya sekarang cuma dari satu sumber, ayah bunda, nanti makin bertakwa, entar dari 3 sumber. Dan makin bertakwa, entar datang dari 30 sumber. Makin bertakwa, entar datang dari ratusan, ribuan sumber. Dari mana-mana. Jadi jangan khawatir. Kalau kita bertakwa sama Allah, semua masalah bakal Allah kasih jalan keluar. Kalau kita bertakwa sama Allah, rezeki Allah antri dari jalan yang tidak pernah terduga. Nah ini bawa pasukan, bayangin dah pasukannya keliling dunia, berapa biayanya. Nah itu APBN-nya habis dah. Gitu. Tapi beliau mah enggak. Jadi bayangin bawa pasukan segitu banyak, keliling dunia. Baik, itu pelajaran pertama ya Bunda. Bawa aja Allahnya terus. Hadirkan Allah di dalam kondisi apapun. Dalam bahagia kita, dalam sedih kita. Dalam sempit kita, dalam lapang kita. Dalam nyata kita, lahir kita, dalam batin kita. Allahnya harus ada terus. Wajada min dunihi ma qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Di balik dua gunung itu
Dan Allah tidak kasih tahu gunung, dua gunung ini di mana. Nggak dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Nanti kalau dikasih tahu jadi objek wisata. Jadi ntar pada kesono semua. Pengen nyari Ya'juj wa Ma'juj. Dan Al-Quran itu menceritakan sejarah, tapi bukan buku sejarah. Jadi yang disampaikan sama Allah yang penting-penting aja. Yang sekira tidak penting, tidak disampaikan sama Allah. Tidak dikasih tahu di mana tuh ujung baratnya bumi, ujung timurnya bumi yang didatangi oleh Zulkarnain, nggak dikasih tahu sama Allah. Di mana dua gunung itu nggak dikasih tahu. Seperti nama-nama Ashabul Kahfi aja nggak perlu dikasih tahu. Tapi kisahnya, hikmahnya yang perlu dipelajari. Jadi Al-Quran tuh banyak sekali berbicara tentang sejarah, tapi dia bukan buku sejarah. Kenapa? Nah, nanti biar menjadi ilmu pengetahuan lanjutan. Buat siapa? Buat manusia. Untuk menggali, 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 menggali. Kemarin kan Ustaz sudah kasih tahu, enaknya menjadi ilmuwan di dalam Islam tuh dasarnya dikasih tahu, ujungnya dikasih tahu sama Allah. Jadi tinggal mulai dari sini, tujuannya situ. Jangan sampai salah arah. Udah dikasih tahu sama Allah. Jadi jangan sampai tersesat, jangan sampai salah dalam konklusi. Wajada min dunihi ma qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Di sana di balik dua gunung itu ada satu kaum yang hampir aja nggak bisa bicara. Hampir saja diajarin berkomunikasi nggak bisa. Karena itu ya Bunda, ini pengalaman Usbob datang Alhamdulillah beberapa kali memenuhi undangan kawan-kawan BMI, Buruh Migran Indonesia di Hong Kong. Di Hong Kong tuh, waktu Usbob datang tuh beberapa kali jumlahnya antara 80 ribuan sampai 100 ribu. Dan bahasa Hong Kong tuh bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Cina, ya Bunda. Bahasanya bahasa Kanton. Kalau mau cari kursus Kantonis, bahasa Kanton di Jakarta, susah. Lalu bagaimana tuh kawan-kawan BMI itu bisa bahasa Kanton? Saya bilang, apakah dikasih diklat sama PJTKI-nya? Enggak, Ustaz. Jadi caranya kirim aja langsung ke sana. Nah terus ya kerja bahasa awal-awal hari-hari pertama, pekan pertama, bulan pertama, bahasanya bahasa Tarzan. Bahasanya apa? Ya, bahasa yang dipakai ayah bunda sama kita semua setiap hari ini. Karena majikan yang ngomong bahasa Kanton, saya mau makan ayam gitu. Oh, mau makan ayam tahu bahasa mau makan ayamnya, bahasa Kantonnya apa, Kantonisnya. Hingga sekarang, pada pintar-pintar. Jadi ayah bunda simak ya, Rasulullah kirim para sahabat tuh kemana-mana. Ada yang dikirim ke Kufah, ada yang dikirim ke Basrah, ada yang dikirim ke Irak, ada yang dikirim ke Syam, ada yang dikirim ke, ada sahabat Rasul namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikirimnya kemana? Ke Cina, dikirimnya ke Makau, ada kuburnya di sana. Dan ayah bunda sekalian rahmati Allah, Usbub yakin waktu para sahabat itu berdakwah, itu tidak ada diklat kursus bahasa Rasulullah bikin di Madinah. Nggak ada. Jadi caranya gimana? Udah berangkat. Berangkat dan gunakan bahasa apa? Bahasa universal. Namanya apa? Ini namanya hatta ida balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauma la yakaduna yafqahuna qawla. Ini bahasa bahasa universal, bahasa isyarat. Dan ajaibnya lagi nih ayah bunda, bahasa ini isyarat tuh nggak usah belajar. Ini bahasa salah paham. Biar salah-salah isyaratnya yang penting orang paham. Itu bahasa salah paham. Jadi Usbok 30 juz gerakannya udah ada belum? Disusun. Kalau disusun enggak, tapi yang ngapal 30 juz di Mahat tuh udah kelar banyak. Dan lebih asiknya lagi, Usbok ngajarnya begini, ntar Umi Dedi ngajarnya lain lagi itu tangannya.
Nanti ustadz-ustadzah di pengasuh-pengasuh mahat dia ngajar 30 juz, lain lagi tangannya. Itu namanya bahasa salah paham. Biar salah-salah yang penting paham. Gitu ya, Oma Syarifah. Jadi jangan malu-malu. Pokoknya sampai ini aja ngajarin. Kemarin tuh Masya Allah sampai terharu ngeliat Kak Ifah ngajar, Masya Allah. Akhirnya, dan mudah-mudahan sering-sering tuh ngajarin satu ayat berhadiah umroh. Jadi Masya Allah, jadi pelajaran tuh buat kita semuanya. Dakwah tuh mulai aja, berangkat aja. Dan Alhamdulillah sekarang kawan-kawan BMI di Hong Kong tuh, waduh, pinter-pinter baca kantonisnya. Ngomong pinter, nulis pinter, dan bahkan sampai jadi juru bicara. Jadi kalau lagi ada demo Palestina aja mereka sering bikin. Dan kalau diwawancari sama TV-TV Hong Kong, ngomong tuh mereka. Padahal nggak pernah ada diklat, nggak pernah ada kursus. Nah, itu. Nah, nanti juga Usbop yakin suatu saat nanti ayah bunda juga bakal begitu. Dikasih Al-Quran kosong, nggak ada artinya, ayah bunda udah bisa tuh ngartiin kata per kata. Nanti makin ke sana, makin pinter. Belum pernah diajarin sama Usbop ayatnya, tapi sudah tahu nih artinya, maka langsung tangannya bergerak, bisa ngajarin. Puluhan orang, ratusan orang, ribuan orang. Gitu. Nah, pokoknya jangan kecil hati kalau sampai terjadi begitu. Tiba-tiba nanti didaulat. Nah, ini Bunda Wahbah udah belajar sama Usbop 1 tahun lebih. Tolong ajarin orang-orang di Makassar, di FKCA, nah, misalnya. Maka itu pengajian Usbop udah pernah hadir di sana. Kalau bikin pengajian ada ribuan orang. Tuh, FKCA di tempatnya Bunda Wahbah. Nah, Usbopnya belum datang-datang lagi. Ah, Bunda Wahbah sini, saya ajarin. Nah, gitu, langsung. Ayah Bunda juga begitu. Dan kemarin pernah di-share sama Ushil tentang Bupati Indramayu yang hadir dalam khataman 600 wisuda Al-Quran anak-anak SD. Di sana ayah Bunda, Bunda Ila itu, Usbop aja nggak ingat pernah ngajar kapan. Tapi beliau sih sampai sekarang masih ingat belajar 3 hari sama Usbop dulu di Bogor. Dan cuma sekali ketemu Usbop, nah sekarang se-Indramayu dia ngajar. Dan beliau tuh bukan ustazah, guru SD. Beliau tuh guru SD. Tapi sekarang Masya Allah, ngajarnya udah di mana-mana. Ada banyak sekolah beliau ajar. Bahkan beliau bikin rumah tahfiz. Nah, nanti yang dekat Indramayu, minta kontaknya sama Mbak Gemma. Minta sama Usbib. Jadi sampai sekarang Bunda Ila tuh kalau kalau mau bikin acara malu ngundang Usbib. Yang diundang malah cuma Usbib, Ushil tuh. Jadi belum belum apa namanya belum hatinya belum nyaman kalau mengundang Usbop. Kenapa? Karena Usbop tuh udah makin besar. Jadi kalau duduknya beli tiket nggak cukup 1, 2 mungkin begitu. Demikian ayah bunda, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkahi kita dengan Al-Quran. Pelajaran ini, ayo terus lakukan perjalanan dakwah yang Allah perintahkan kita. Jadi nggak ada yang besar, semuanya kecil. Nggak bisa bahasanya, nggak usah pakai pakai bahasa, pakai isyarat tangan boleh. Nah, ini juga jadi dalil ayat 93 ini jadi dalil kalau ditanya sama orang metode kauni itu mana dalilnya. Nah, ini juga dalilnya. Kepada orang yang nggak ngerti bahasa gimana kira-kira ngajak komunikasinya? Ya pakai isyarat tangan, pakai isyarat tangan. Dan dengan isyarat tangan, orang yang nggak ngerti bahasa, dia bakal ngerti apa yang dikomunikasikan. Demikian, ya Bunda. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.